warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih karena kalian sudah mau menonton video dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Nur Anisifah, dan dua rekan saya yaitu Retno Palupi dan Abdurrahman. Dalam video tugas kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang lahan pertanian jagung di Kabupaten Tanah Laut. Mari simak bersama-sama video kami berikut ini. Jagung merupakan komoditas utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman plagiwa utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas untuk konsumsi manusia dan kebutuhan pakan ternak. Agribisnis jagung memiliki berbagai keuntungan, yakni memberikan banyak manfaat, memiliki keunggulan sebagai pakan untuk unggas, dan usaha taninya mudah. Namun, jagung memiliki beberapa permasalahan seperti luas lahan yang terbatas dan teknologi usaha tani yang rendah. Jagung memiliki perdagangan antar daerah dan antar negara. Dan kebutuhan jagung nasional cukup tinggi dan terus tumbuh. Untuk itu, diperlukan 6 aspek pertanian bagi para petani jagung. Berikut 6 aspek itu ialah: aspek pertama adalah aspek produksi. Dalam aspek produksi, agar kualitas jagung sesuai dengan yang diinginkan, diprogramkan pergeseran penggunaan jagung ke hibrida dan komposit unggul dengan menggunakan benih berkualitas. Dan agar kuantitas sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berkelanjutan, petani dapat melakukan peluasan area penanaman dengan memanfaatkan lahan kering. Untuk penetapan areal perlu dilakukan pewilayahan komoditas agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan dengan komoditas lain. Agar proses produksi jagung pada lahan kering berkelanjutan, maka aspek konservasi lahan perlu mendapat perhatian. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar. Untuk mampu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang berkembang, maka para petani dan pedagang harus melakukan suatu tindakan-tindakan lapangan yang mencakup pengumpulan informasi, komunikasi, penafsiran, dan pengambilan keputusan sesuai dengan rencana dan kebijakan pedagang yang bersangkutan, terutama oleh pedagang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa kebutuhan jagung yang harus dibeli dengan jumlah permintaan jagung oleh konsumen. Aspek ketiga yaitu aspek distribusi. Agar dapat diperhitungkan perkembangan pesaing dan produk substitusi lain, petani hendaknya bergabung dalam kelompok tani atau gapokan untuk menjual langsung hasil usaha taninya ke pabrik pakan ternak. Serta pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi bergabungnya petani dalam kelompok tani atau gapokan untuk dapat menjalin kemitraan langsung dengan pabrik pakan ternak untuk menampung jagung petani. Sampai di sini dulu penjelasan video dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Retno Palupi. 4. Aspek teknologi. Penggunaan teknologi budidaya jagung oleh petani sekarang berlaku pada umumnya masih bersifat parsial, khususnya untuk wilayah berproduktivitas rendah. Memperadukan jumlah komponen teknologi produksi diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani jagung. Keberhasilan produktivitas dan pendapatan tersebut pada perbaikan akan mempercepat upaya pengembangan areal pertanian tanaman jagung di tanah laut. Mesin yang digunakan adalah mesin panen, mesin perotok biji jagung, dan masih banyak lagi mesin yang bisa digunakan dalam pertanian jagung tersebut. Yang kelima, aspek manajerial. Dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni, akan bisa mengelola pertanian jagung, dapat juga meningkatkan dan membuat lebih efisien dalam pengelolaan jagung mulai dari panen hingga pendistribusian. Yang keenam, aspek sosial. Dalam meningkatkan mutu pertanian jagung perlu adanya pertimbangan antara pemberdayaan gunaan masyarakat dengan teknologi agar semakin meningkatkan produktivitas jagung di tanah laut. Dengan adanya pemanfaatan
yang seimbang antara tenaga manusia dengan tenaga mesin membuat semakin efektifnya proses pemanenan juga perontokan jagung dari batangnya. Dengan begitu, ketersediaan pasokan jagung di Kabupaten Tanah Laut semakin banyak dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak. Selanjutnya, strategi yang perlu diperhatikan oleh petani jagung ialah yang pertama, strategi sumber daya manusia produktif yang kaya inovasi. Tanah laut merupakan daerah yang terdapat banyak tanah pertanian sehingga mempunyai komoditas unggul seperti tanaman jagung, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Upayanya yaitu dengan cara memanfaatkan alat modern pada saat penanaman jagung, penyiraman, serta pada saat memanen jagung. Yang kedua, strategi pembentukan jaringan sumber informasi yang mampu menampung dan mengelola proses pengkayaan, penjaringan, penyesuaian, penerapan, dan pemanfaatan teknologi pertanian dengan cara mempromosikan hasil pertanian atau komoditi melalui media teknologi elektronik agar pemasaran lebih luas dan memudahkan konsumen mengetahui produk atau komoditi yang kita miliki, sehingga konsumen menjadi puas atau percaya pada produksi kita. Ketiga, strategi pengolahan teknologi pertanian andalan yang dibutuhkan masyarakat setempat dan dapat menumbuhkan agroindustri dengan penggunaan alat-alat di industri pertanian untuk mempercepat proses dalam menghasilkan produk-produk pertanian dengan cara menggunakan alat seperti corn seed planter, corn picker, dan combine harvester sehingga memudahkan penanaman bibit jagung menjadi lebih cepat dan rapi sehingga tidak terlalu banyak menggunakan tenaga. Dengan demikian, para petani yang berada di desa-desa pun tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi sekarang. Yang keempat, strategi pembangunan kemitraan antara dunia usaha dengan lembaga-lembaga penelitian dengan membuat atau menciptakan suatu teknologi untuk mempermudah atau mempercepat hasil produksi pertanian. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan membuat alat untuk membantu para petani, mulai dari menyiapkan lahan, menanam bibit, membersihkan hama, memanen, sampai dengan memasarkan. Nah, dengan begitu tadi adalah hasil pengerjaan tugas video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan lainnya, maka sampai di sini saya tutup video dari kami dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.